Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan juga selalu diberikan kesehatan agar kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, masih bersama saya tentunya dengan mata pelajaran yang sama, masih di rumah saja tentunya ya. Tetapi walaupun begitu, kita harus selalu semangat dan juga jangan menyerah, apalagi dalam menuntut ilmu dan belajar. Bersama saya tentunya dengan mata pelajaran perencanaan bisnis. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu mengenai lingkungan bisnis. Seperti apa materinya? Yuk kita simak bersama. Belakangan ini muncul revolusi informasi yang ditandai dengan adanya internet dan juga komputer, menggeser kekuatan ekonomi kepada pemilik pengetahuan dan juga pekerja pengetahuan. Masyarakat bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat informasi dan pengetahuan yang disebut next society. Dalam perkembangan zaman, utamanya dalam dunia bisnis, sangat berkembang pesat dan juga kompleks. Apalagi di era sekarang ini yang mana sedang trending dan juga sedang maraknya penjualan atau bisnis yang berbasis online. Bisnis online adalah bisnis yang sangat menyenangkan yang saat ini menjadi pilihan banyak orang. Mengapa begitu? Karena dengan bisnis online kita dapat mengatur sendiri waktu dan juga pendapatan sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, di mana orang-orang dituntut untuk melakukan segala sesuatunya dari rumah atau dilakukan serba online. Orang semakin biasa dan nyaman melakukan transaksi secara online atau dari rumah. Dalam bab lingkungan bisnis ini, kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan bisnis, tujuan, dan juga mengenai lingkungan bisnis internal dan juga lingkungan bisnis eksternal. Namun sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian bisnis, lingkungan, dan juga lingkungan bisnis itu sendiri. Secara terminologi, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Kemudian, pengertian dari bisnis sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Entrepreneur adalah orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang entrepreneur harus mengkombinasikan 4 macam sumber, yaitu material, human, finansial, dan informasi. Lingkungan merupakan seluruh unsur atau hal-hal yang memengaruhi suatu keadaan atau kejadian tertentu. Dengan kata lain, lingkungan adalah kondisi yang ada di sekitar kita yang dapat memengaruhi kinerja kita, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Dalam kaitannya, bisnis yang akan kita jalankan harus berdasarkan peluang yang telah kita peroleh dari hasil mengamati lingkungan di sekitar kita akan menjalankan bisnis atau lingkungan pemasaran. Sedangkan lingkungan bisnis adalah unsur atau aspek dari dalam maupun dari luar yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis atau institusi bisnis. Lingkungan tersebut berupa lingkungan luar bisnis atau perusahaan yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap iklim bisnis, dan lingkungan dalam bisnis atau perusahaan yang terkait langsung dengan perkembangan bisnis yang dijalankan. Tujuan dari organisasi bisnis pada dasarnya meliputi yang pertama, yaitu menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. Kemudian, menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, atau
value creation. Kemudian, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat dan dalam bertetangga. Yang keempat, melindungi kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. Kemudian yang keenam yaitu menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat pula. Dan yang terakhir, menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan bisnis, di mana lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal adalah segala macam aspek yang mendukung atau juga dapat menjadi penghambat kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength perusahaan dan juga mengetahui kelemahan atau weakness dari perusahaan. Lingkungan bisnis internal termasuk di dalamnya yaitu tenaga kerja atau man, kemudian modal atau money, material atau material, peralatan atau mesin, metode atau method. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan bisnis eksternal. Adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi dan memengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari lingkungan bisnis eksternal mikro dan lingkungan bisnis eksternal makro. Lingkungan bisnis eksternal mikro termasuk di dalamnya yaitu konsumen dan pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pemerintah, organisasi pekerja, organisasi pembela kepentingan umum, dan juga masyarakat lokal. Kemudian yang termasuk lingkungan bisnis eksternal makro yaitu aspek demografi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, dan yang terakhir yaitu aspek hukum juga politik. Tenaga kerja atau kemampuan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan meliputi bagian produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan, dan juga riset. Modal di sini dapat berasal dari investasi pemilik, pemegang saham, atau keuntungan yang ditahan sampai hutang yang dilakukan perusahaan kepada pihak-pihak yang lainnya. Modal di sini digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membeli mesin, dan juga membayar biaya-biaya lainnya sampai digunakan untuk melakukan pengembangan bisnis. Yang termasuk dalam bahan baku yaitu contohnya tanah pertanian atau bahan-bahan baku yang lainnya yang mana dalam konteks manufaktur dapat diolah kembali. Pemanfaatan teknologi sederhana sampai yang modern merupakan suatu kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam manajerial, perusahaan dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Lingkungan eksternal mikro merupakan unsur-unsur luar perusahaan yang paling dekat dengan perusahaan dan dapat memberi pengaruh secara langsung serta dengan cepat kepada perusahaan atau organisasi bisnis. Faktor-faktor dalam lingkungan ini berpengaruh cukup kuat dalam pengambilan keputusan bisnis, utamanya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan. Faktor-faktor dalam lingkungan eksternal mikro yang pertama yaitu konsumen dan pelanggan. Konsumen atau consumer adalah sejumlah individu, kelompok, organisasi yang mengkonsumsi produk, sedangkan pelanggan atau customer adalah konsumen yang selalu menggunakan produk. Sehingga perusahaan harus memiliki komitmen agar konsumen yang ada akan menjadi pelanggan bagi perusahaan.
Terdapat 5 jenis pasar pelanggan, yaitu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual kembali, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Kemudian yang kedua yaitu pemasok atau supplier. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memproduksi atau memasarkan suatu barang atau jasa. Sumber daya yang disediakan dapat berupa barang baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu perantara. Perantara pemasaran adalah pihak-pihak yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk kepada konsumen akhir. Yang keempat, pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah individu, kelompok, atau organisasi yang sama-sama melakukan pemasaran produk kepada konsumen. Perusahaan harus melakukan analisis bersaing yang meliputi penentuan siapa pesaingnya, tingkat dan ukuran persaingan, strategi pemasaran pesaing, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengantisipasi gerakan pesaing. Kemudian yang kelima yaitu kreditor, adalah lembaga atau perorangan yang membantu perusahaan dalam hal keuangan atau finansial. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah yaitu badan atau perwakilan yang membuat peraturan perekonomian dalam tingkat lokal, daerah, atau pusat sebagai penegak hukum yang berlaku serta peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Yang ketujuh, organisasi pekerja adalah organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Yang kedelapan, organisasi pembela kepentingan umum, yaitu kelompok pemerhati lingkungan hidup, perlindungan konsumen, pembela kelompok minoritas, dan yang lainnya yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang terakhir, masyarakat lokal. Perusahaan harus memperhatikan sikap dan aspirasi dari warga masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan sebagai bagian dari perusahaan dalam rangka menjalankan operasionalnya. Selanjutnya adalah lingkungan makro, yang mana lingkungan makro memiliki cakupan yang sangat luas dalam masyarakat. Meski pengaruhnya tidak langsung dan tidak cepat, tetapi seorang pemasar harus tetap mengawasi dinamikanya. Nah, berikut ini merupakan 5 aspek yang dapat memengaruhi lingkungan bisnis dari sisi lingkungan eksternal makro. Unsur dari lingkungan eksternal makro yang pertama yaitu aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, persebaran kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. Kondisi demografi sangat mempengaruhi aktivitas pemasaran sebab penduduk adalah pihak langsung yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Selera dan kebutuhan pasar akan sangat variatif jika dilihat dari aspek demografi. Maka, seorang pemasar harus memantau perkembangan dari aspek ini. Kemudian yang kedua yaitu aspek ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turunnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan lain sebagainya menjadi faktor-faktor pendorong dari perubahan aspek ini. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Value, persepsi, serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang memengaruhi keputusan konsumsi. Perlu diingat bahwa aspek ini cukup sulit diubah dalam waktu yang singkat karena sudah tertanam sejak lama, bahkan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, seorang pemasar perlu mengikuti kondisi yang terjadi. Jika ada perubahan,
maka harus cepat merespon agar dapat menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Yang keempat, aspek teknologi. Perubahan teknologi harus disikapi dengan open-minded agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. Penyesuaian tidak hanya dari cara pemasarannya saja, tetapi juga dari proses bisnisnya, material yang digunakan, media komunikasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah aspek hukum dan politik. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Walaupun begitu, biasanya pihak manajemen sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai aktivitas perusahaan melanggar aturan pemerintah dan akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri. Kesimpulannya, dalam menentukan bisnis apa yang akan dilakukan suatu perusahaan, haruslah dengan memperhatikan dan mempelajari melalui riset yang dilakukan di lingkungan tempat perusahaan itu akan berdiri, dengan memperhatikan setiap unsurnya agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam berbisnis. Ya, itu tadi mengenai materi lingkungan bisnis yang sudah kita bahas bersama. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa untuk tetap di rumah saja dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.